Jangan tempat tidurnya di sana. Pindahkan di pojok sebelah kiri. Dan tolong ganti wallpapernya. Rasanya itu tidak cocok untuk desain yang saya inginkan. Lampunya jangan pakai yang itu. Sepertinya akan menyilaukan matanya nanti. Lemarinya bisa kamu letakkan di sudut sana, ujar Regan. Para desainer interior itu terlihat beberapa kali menghela nafas beratnya karena perintah Regan. Oh, ayolah. Mereka bakal lebih paham dan tahu apa saja yang harus diletakkan dengan posisi yang tentunya sudah pas jika dilihat dari beberapa penilaiannya. Lagi pula, sebelum melakukan ini, bukankah Regan sudah setuju dengan rancangan awalnya? Namun kini dia sesuka hatinya minta gonta-ganti ini dan itu, yang bahkan membuat para desainer interior itu harus kembali memutar otak agar bisa memadukan dengan tepat. Bahkan harusnya bukan merekalah yang meletakkan dan mengatur langsung seperti ini. Padahal tugas asli mereka hanya memberi rancangan saja, harusnya. Tapi jika Regan dan uang sudah berbicara, mereka tidak dapat menolak lagi karena Regan mampu membayar mereka dengan bayaran yang fantastis hanya untuk pekerjaan ini. 2 minggu kemudian, Aileen semakin heran dan bingung karena Regan tak pernah kembali ke mansion. Ia sudah mencoba menghubungi Ayu ataupun Arimbi, tapi mereka mengatakan jika Regan baru saja ada perjalanan bisnis kemarin untuk beberapa hari ke depan. Bahkan Ayu juga mengatakan jika Regan masih datang ke kantor seperti biasa sebelum melakukan perjalanan bisnis nantinya. Dan keheranan Aileen semakin menjadi. Berpikir selama seminggu lebih itu Regan berada di mana dan apa alasannya dia tidak kembali ke mansion. Aileen sudah mencoba menghubungi Tejo berkali-kali, tapi sepertinya Tejo sengaja tidak mengangkat panggilannya karena larangan dari Regan. Aileen juga sudah mencoba bertanya kepada orang-orang yang bekerja di mansion itu, tapi mereka semua kompak tidak mengetahui keberadaan Regan. Rasa khawatir itu tentu saja semakin menjadi, apalagi jika mengingat waktu Aileen untuk melahirkan semakin dekat. Aileen tentu saja sangat membutuhkan Regan untuk menemaninya melahirkan si kembar itu. Tapi hingga saat ini, beberapa pesannya belum juga dibalas oleh Regan. Aileen tidak mengerti lagi kenapa Regan selalu tidak ingin membalas atau menjawab panggilan darinya. Minggu-minggu terakhir menunggu proses persalinan memang sebuah penantian yang sangat melelahkan. Ukuran perut yang semakin membesar membuat Aileen semakin kesulitan untuk melakukan aktivitas. Tidak hanya itu, perutnya yang sudah sangat besar juga membuat kenyamanan dalam tidurnya semakin terganggu. Jika ia memilih memiring kanan, tentu akan terasa sangat pegal. Bahkan mengubah posisi miring ke kiri saja terkadang sangat sulit karena sudah keberatan perut dan prosesnya juga tidak mudah karena ia akan selalu butuh bantal yang bisa mengganjal posisi perutnya. Aileen hanya bisa tidur di bagian tepi tempat tidur dengan posisi kaki yang menjuntai ke bawah agar ia bisa segera bangun saat kebelet buang air kecil itu tiba. Semakin besar usia kehamilan memang semakin intensitas untuk membuang air kecil semakin sering karena mungkin kondisi kantung kemihnya yang tertekan di dalam sana. Beberapa hari belakangan ini Aileen juga kerap mengalami kontraksi palsu yang menurut dokter itu adalah hal yang wajar karena kontraksi palsu akan terjadi seperti biasa sebagai persiapan rahim untuk melahirkan. Aileen yang belum lama tertidur pulas itu sudah mulai merasakan pegal saat terlalu lama pada posisi miring ke arah kiri. Dengan mata yang masih terpejam, ia pelan-pelan mengubah posisinya menjadi telentang. Sebelum akhirnya ia perlahan mengubah kembali posisinya menjadi miring ke arah kiri. Namun tiba-tiba, Aileen merasakan ada sesuatu yang merembes di celana dalamnya. Aileen yang setengah sadar itu langsung membuka kedua matanya. Kedua alisnya mengernyit, bingung dan bertanya-tanya apakah dia mengompol saat ini. Tapi sepertinya tidak, karena Aileen sama sekali tidak merasakan ingin buang air kecil.
Aileen langsung otomatis berdiri karena ingin melihat dan juga memastikan apa yang merembes tersebut. Begitu posisi Aileen berdiri tegak, air berwarna putih dengan bau khas yang mengucur melewati sela-sela kedua pahanya. Meskipun belum pernah merasakan hal ini sebelumnya, tapi Aileen tahu jika yang merembes saat itu adalah air ketubannya. Karena tentu saja jauh-jauh hari Aileen sudah mulai mencari-cari tentang informasi seputar kehamilan bayi kembar ataupun proses persalinannya. Aileen menatap jam dinding di kamarnya dan ternyata pukul 3.12 dini hari. Aileen bingung harus meminta bantuan siapa saat ini. Ia juga kebingungan bagaimana caranya ia membangunkan orang rumah di jam-jam segini. Akhirnya ia memilih duduk di atas kasur dengan merapatkan kedua pahanya untuk menahan agar air ketubannya tidak berembes keluar lebih banyak. Aileen meraih handphonenya dengan cepat dan langsung menghubungi Regan tentunya. Tapi Regan tak kunjung menjawab panggilan Aileen. Berkali-kali Aileen mencoba menghubungi Regan, tapi tetap saja hasilnya nihil. Laki-laki yang masih berstatus suaminya itu tidak bisa dihubungi sama sekali. Hal itu membuat Aileen semakin panik dan juga ketakutan. Astaga, kenapa tidak diangkat, Gan? Kumohon, angkatlah. Aku butuh kamu sekarang. Aileen kembali menatap rembesan air ketuban itu yang semakin keluar. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang akan terjadi jika air ketuban ini keluar begitu banyak? Bagaimana cara menghentikannya? Sungguh, aku tidak tahu sama sekali untuk hal ini. Aileen mengelus perutnya dan menahan tangisannya. Ia mencoba menghubungi Agus ataupun Bik Mina, tapi tidak ada satupun yang mengangkatnya. Sampai akhirnya ia mencoba menghubungi satpam yang berjaga di gerbang utama menggunakan telepon rumah. Aileen bernafas lega karena panggilannya akhirnya dijawab. Ia langsung menyuruh satpam untuk segera membangunkan Agus dan beberapa pembantu, termasuk Bik Mina, untuk membantunya ke rumah sakit saat ini. Dan beberapa menit kemudian, mereka semua tergopoh-gopoh masuk ke dalam kamar Aileen. "Non, Bibi tolong bantu aku." Bik Mina pun mengangguk dan mendekati Aileen. Dengan cepat ia juga langsung menyuruh Agus agar segera menyiapkan mobil untuk pergi ke rumah sakit. Bik Mina juga menyuruh beberapa pembantu untuk membawa perlengkapan bayi yang sudah disiapkan oleh Aileen sebelumnya. "Bi, aku dan Baby akan baik-baik aja kan? Tenanglah Nona, ayo kita segera ke rumah sakit. Sini, pegang tangan Bibi biar Bibi bantu jalan ya." Sekitar pukul 4.30 pagi, Aileen pun sudah sampai di rumah sakit. Ia langsung disuruh tidur dan tidak banyak bergerak saat tiba di rumah sakit. Semakin Nona banyak bergerak, semakin banyak juga air ketuban yang keluar, ujar perawat yang menangani Aileen. "Tapi saya tidak bisa tidur." "Pejamkan saja mata Anda, tenang dan jangan takut ya. Saya akan segera menghubungi Dokter Pram untuk datang kemari dan memeriksa kondisi Anda." Perawat itu masih sibuk memasang infus kepada Aileen untuk menyuplai cairan ke dalam rahim sebagai pengganti dari air ketuban yang keluar. Perawat juga memasang kateter dan melihat kondisi leher rahim untuk mengecek sudah ada pembukaan atau belum. Setelah itu, perawat pun langsung keluar meninggalkan Aileen. Jam menunjukkan pukul 5.30 pagi. Dua orang perawat itu kembali masuk ke ruangan Aileen. "Kami akan pasang induksi ya." "Kenapa begitu, Sus?" tanya Aileen. Dokter Pram mengatakan supaya mempercepat pembukaan. Terlalu lama bayi di dalam kandungan dengan kondisi air ketuban yang sudah keluar banyak bisa menyebabkan bayi di dalam sana kekeringan, Nona. Aileen pun menyetujui tindakan yang dilakukan oleh perawat itu. Ia hanya bisa percaya dan juga pasrah dengan instruksi yang sudah diberikan oleh Dokter Pram melalui para perawat itu. Setelah selesai memasang induksi, mereka pun keluar meninggalkan Aileen kembali. Tak lama kemudian, Bik Mina pun masuk ke dalam ruangan Aileen.
Bi, apa Regan belum bisa dihubungi juga? Bibi sudah mencobanya Nona, tapi tidak diangkat juga oleh Tuan Regan. Dan Agus juga sedang mencoba menghubungi Tejo Nona. Aileen takut Bi. Tenanglah Nona, semua akan baik-baik saja. Ini Bibi tadi sempat memasak makanan kesukaan Nona. Lebih baik Nona sekarang makan ya. Tenaga Nona perlu ditambah. Dan jika menunda-nunda makan, Bibi yakin Nona akan jauh lebih tidak nafsu makan karena sudah merasakan kontraksi yang lebih sakit lagi. Aku takut tidak mampu mengeluarkan anakku, Bi. Naluri ibu akan membuatnya mampu secara tidak sadar Nona, pasti bisa kok. Apa Bunda sama Mama sudah dikabari, Bi? Sudah Nona, mereka sedang dalam perjalanan ke sini. Aileen pun akhirnya menuruti saran dari Bi Mina untuk segera makan dan juga mengisi tenaganya. Meskipun saat ini pun Aileen sudah merasa tidak nafsu makan. Sesekali ia menatap jam dinding yang rasanya bergerak sangat lambat dan lama dari biasanya. Sementara pikirannya melayang ke arah Regan yang belum bisa dihubungi juga saat ini. 1 jam sudah berlalu. Perawat kembali masuk dan mengatakan jika Aileen sama sekali belum mengalami pembukaan. Aileen sudah mulai merasa resah bukan main. Terlebih ia sudah merasakan pegal-pegal pada tubuhnya karena terlalu lama dalam posisi tidur. Ia ingin merubah posisinya pun rasanya sangat sulit karena keterbatasan bergerak saat ini. Ditambah tempat tidurnya yang sempit, itu membuat Aileen terasa akan jatuh jika bergerak sedikit pun. Tangan kirinya pun juga sudah dipasang infus. 2 jam berlalu dan ternyata masih belum ada perubahan juga. Pembukaan itu belum ada sama sekali dan Aileen tentu saja merasa semakin cemas. Ingin rasanya ia berteriak kepada suster jika ia sudah merasa sangat pegal karena harus tiduran dengan posisi terlentang dengan perut besarnya dalam waktu yang cukup lama. Aileen terus saja berdoa agar segera diberi kelancaran dan mengalami pembukaan yang cepat agar semua ini segera berakhir dan ia bisa memeluk anak-anaknya. Kamu di mana, Gan? Kenapa kamu belum datang juga? Cepat datanglah, kami membutuhkanmu. Aku takut, Gan. Aileen sedikit bisa bernafas lega karena akhirnya sekitar pukul 9 pagi, ia sudah mengalami pembukaan 1. Sakit kontraksi pun mulai ia rasakan. Tangan yang dipasang infus pun mulai terasa kesemutan. Ditambah punggungnya yang rasanya ingin copot karena harus menopang tubuhnya dalam kondisi telentang dalam waktu yang lama. Meskipun kontraksi di perut ini masih bisa Aileen tahan, tapi ia sudah merasa sangat tidak nyaman dan bahkan meragukan kekuatannya untuk bisa melahirkan normal. Bi, aku tidak kuat deh sepertinya. Bilang sama dokter Pram, Bi, aku mau sesar aja. Nona, jangan mudah menyerah seperti itu. Bibi tahu bagaimana rasanya dan lamanya menunggu pembukaan itu sempurna. Tapi jika Nona lebih bersabar sedikit lagi, semua akan baik-baik saja Nona. Dan Bibi yakin kok Nona Aileen itu kuat. Tapi ini lama banget Bi, aku takut tidak kuat. Ayo semangat Nona. Nona kan sendiri yang selalu mengatakan kepada Bibi jika Nona lebih ingin melahirkan normal dibandingkan sesar. Ayo kita berdoa Nona, semoga Nona diberikan kekuatan oleh Allah dalam menjalani proses melahirkan ini. Amin Bi, jawab Aileen. Bi, kenapa Regan belum datang juga ya? Bibi belum tanya Agus lagi Nona, nanti Bibi tanyakan lagi ya. Mungkin Tuan Regan juga sedang dalam perjalanan ke sini. Aku akan membencinya jika dia tidak datang menemaniku, Bi, ucap Aileen. Nona, itu tidak akan mungkin. Tuan Regan pasti akan ke sini kok, Bibi yakin. Aku hanya kesal karena dia belum sampai juga, Bi. Sekitar jam 10 pagi, sudah mulai ada kemajuan. Aileen sudah dalam posisi pembukaan 3. Sakit kontraksi mulai lebih terasa sakit dan sering dari sebelumnya.
Setiap kali kontraksi itu datang, Aileen akan mengelus perutnya sambil menguatkan dirinya sendiri. Saat tak ada yang menguatkannya saat ini. Karena rasa sakit yang menyerang merupakan cara rahim untuk membantu anak-anaknya agar bisa segera keluar dari dalam sana. Suster, kok dokter Pram belum datang ya? Ya, memang sejak tadi Aileen sama sekali belum melihat dokter Pram yang menemuinya langsung di rumah sakit ini. Nona kan masih pembukaan 3, masih lama kok. Dan dokter Pram selalu kami kabarkan kok, tenang saja. Dan kami selalu mengabarkan dokter tentang perkembangan kondisi Anda. Aileen menghela nafas pelan. Ia kembali meringis pelan saat merasakan gelombang cinta itu datang kembali. Aileen memilih memejamkan matanya sambil terus mengatur nafasnya dengan baik saat ia merasakan sakitnya kontraksi. Ia tak henti-hentinya berdoa agar persalinannya dipercepat dan Regan segera datang menemaninya. Sementara di sisi lain, Regan kini sedang berada di Rusia untuk meeting dengan beberapa kolega bisnisnya untuk beberapa hari ke depan. Dan untuk perjalanan bisnis ini memang Regan hanya mengajak Tejo untuk menemaninya tanpa karyawan kantor satupun. Saat ini Regan baru saja selesai bersiap dan keluar dari kamar hotel untuk sarapan pagi. Kita cari hotel lain dulu yuk sebelum ke tempat pertemuan nanti. Saya kurang merasa cocok dengan hotel yang ini, ujar Regan. Bos, ada apa Jo? Tanya Regan. Agus menghubungi saya tadi. Dia mengatakan jika Nona Aileen sudah berada di rumah sakit karena akan segera melahirkan, bos. Kedua mata Regan sontak melebar sempurna mendengar penuturan Tejo barusan. Kenapa kamu baru mengabariku sekarang? Saya sudah mengetuk pintu kamar hotel bos sejak tadi, tapi bos tak kunjung membukanya. Astaga, kamu tahu ini Rusia dan kita harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk sampai ke Indonesia. Sekarang cepat ke bandara dan siapkan jet pribadi yang kita tinggalkan di sana. Baik bos, ujar Tejo. Rasa panik itu tentu saja langsung menyelimuti Regan. Bahkan, Regan terus saja merutuki kebodohannya karena tidak mengetahui jadwal apapun tentang perkiraan anaknya akan lahir. Apa yang terjadi padanya? Bukankah dia baru ingin memasuki minggu ke-36? Dan setauku biasanya wanita melahirkan itu sekitar minggu ke-37 sampai 40. Apa anakku akan lahir prematur nantinya? Astaga, kenapa dia sama sekali tidak bisa menjaga kandungannya itu? Kumohon jaga mereka baik-baik. Ya, berapa jam lagi kita sampai di Indonesia? Tanya Bunda. Sekitar 9 jam, itu sudah paling cepat. Astaga ya, itu sangat lama. Bagaimana kalau kita telat datang? Makanya kamu sih, kan aku sudah mengajakmu agar melakukan penerbangan lebih awal, agar tidak seperti ini ya. Tenanglah Bun, kita akan sampai tepat waktu kok. Kita tetap bisa menemani Aileen. Apa yakin kita tidak akan terlambat? Tanya Bunda. Semoga saja tidak. Kenapa Regan tidak menghubungi kita? Kenapa malah ART yang menghubungi kita, ha? Mungkin Regan sudah panik kali, Sa, jawab Mama Faza. Ya, Mama Faza sudah sembuh dari penyakitnya itu. Dan kini pertama kalinya dia bisa bertemu lagi dengan Aileen, anak angkatnya itu. Makanya dia menyuruh Bik Mina untuk mengabari kita. Kalau tidak, ya paling Regan sudah fokus dengan Aileen. Iya benar tuh, kata Faza. Tidak penting siapa yang mengabari, yang paling penting tetap ada yang mengabari kita, ujar ayah. Untung saja kamu bisa merelakan pekerjaanmu itu ya. Kalau kamu tetap kekeh, aku mungkin menyesal karena menunda perjalananku ke Indonesia bersama Faza. Ini demi cucuku, ujar ayah. Jam menunjukkan pukul 17 WIB. Aileen baru saja memasuki pembukaan ke-8 saat ini. Sejak tadi ia sudah berusaha mati-matian menahan sakit dari gelombang cinta anaknya yang hadir. Aileen hanya bisa meremas spray untuk melampiaskan rasa sakitnya kontraksi yang datang.
Bik Mina senantiasa memijat-mijat dan mengusap punggung Aileen, berharap bisa mengurangi rasa sakit itu. Hal yang seharusnya dilakukan oleh Regan sejak tadi, dan berubah menjadi Bik Mina lah yang melakukannya. Aileen sejak tadi juga selalu bertanya tentang Regan kepada Bik Mina. Bahkan setiap ia mengalami gelombang kontraksi, sesekali wanita itu berteriak memanggil-manggil nama Regan. "Bi, kenapa sesakit ini? Jangan tinggalkan aku, tolong. Aku bahkan tidak kuat menahannya. Kamu tahu, Bi, rasanya di bawah sana seperti diiris-iris dengan pisau tajam, hingga sakitnya menjalar ke pinggang. Nyeri dan sakit sekali, Bi." Aileen berbicara dengan nafas tersegal-segal karena ia rasanya saat ini sudah mulai kesulitan untuk mengatur nafasnya. "Tenanglah Nona, itu tandanya waktu Nona untuk bertemu dengan si bayi hanya tinggal sebentar lagi. Nona harus kuat ya menahannya agar bisa bertemu segera dengan si bayi." "Di mana Regan, Bi? Apa dia sengaja tidak ingin menemuiku? Apa dia tidak bisa mengesampingkan amarahnya sejenak, Bi? Aku benar-benar membutuhkannya. Aku mau Regan, Bi." Melihat air mata Aileen terjatuh membuat Bik Mina menjadi panik dan juga kebingungan. Ia harus berbuat apa karena Regan memang belum hadir hingga saat ini. Bik Mina mengusap air mata Aileen dengan lembut. "Nona, jangan menangis ya. Tuan Regan sedang dalam perjalanan menuju ke sini kok. Tidak usah membohongiku, Bi." Aileen kembali meringis kesakitan saat merasakan kontraksi kembali. Bik Mina pun langsung mengelus kembali punggung dan pinggang Aileen. "Regan marah padaku, Bi. Jadi jangan terus mengatakan jika dia sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Buktinya dia tidak kunjung sampai." "Shh, Nona, tenanglah. Jangan berpikiran negatif dulu untuk saat ini. Agus mengatakan langsung kok pada Bibi jika Tuan Regan memang sedang dalam di perjalanan." Ceklek. Dokter Pram dan beberapa perawat pun masuk ke dalam ruangan Aileen. Dan perawat pun langsung mengecek kembali pembukaan Aileen sudah sejauh mana. "Sudah hampir seluruh pembukaannya, Dok," ujar perawat. "Segera persiapkan ruang persalinan." "Baik, Dok." Dokter Pram pun kembali memeriksa kondisi bayi di dalam kandungan Aileen untuk mengecek perkembangannya hingga saat ini. Beberapa saat kemudian, Aileen langsung merasakan sakit yang tak tertahankan dan rasanya benar-benar ingin mengejan sekarang juga. "Nona, sabar ya, tolong tahan sebentar. Jangan mengejan terlebih dahulu." Aileen semakin kalang kabut karena ia tidak bisa menahan rasa ingin mengejan itu. "Bibi, temani aku ya." "Bibi tidak bisa, Nona. Bibi tidak bisa melihat darah terlalu banyak. Bibi tidak akan kuat nantinya. Bibi minta maaf ya." "Regan mana, Bi?" Belum sempat Bik Mina menjawab, perawat itu langsung menutup pintu ruang bersalin. Aileen pun akhirnya pasrah berada di ruang bersalin untuk berjuang sendiri. Bersambung.